bagi seluruh adik-adik yang ada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama Kakak Putri Cahyani. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menjelaskan materi yang berjudul Dinul Islam. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian din. Pengertian kata din di dalam Al-Quran memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, balasan terdapat di Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Yang kedua, ketaatan terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 52. Yang ketiga, hukum terdapat di Quran Surah Yusuf ayat 76. Dan yang terakhir, kekuasaan terdapat di Quran Surah Al-Waqiah ayat 86. Berdasarkan ayat-ayat di atas, din adalah satu sistem yang mengatur manusia dalam segala aspek dan harus ditaati. Sedangkan ad-din menurut keputusan Majelis Kaji Muhammadiyah ada dua. Yang pertama adalah din, yaitu sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dengan perantara nabi-nabi berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua, din adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan disebut dalam Al-Hadis berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Lalu kita masuk ke pengertian Al-Islam. Pengertian Islam di dalam Al-Quran memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu damai, terdapat di Quran Surah Muhammad ayat 35. Yang kedua, selamat, terdapat di Quran Surah Al-An'am ayat 54. Dan yang ketiga, patuh, terdapat di Quran Surah Ali Imran ayat 83. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Islam adalah ketundukan, kepatuhan, dan penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan batin, secara sukarela untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oke, kita masuk ke pengertian dinul Islam. Berdasarkan ayat-ayat dan pengertian yang tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa dinul Islam adalah sebuah sistem kekuasaan Allah yang mempunyai peraturan yang menuntut ketaatan totalitas sebagai jalan keselamatan dan kedamaian, dan sebagai konsekuensinya akan ada ganjaran dan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap sistem tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan pentingnya agama bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai kedudukan dan derajat tertinggi di antara makhluk Allah lainnya. Di samping itu, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Selain itu, manusia sama seperti hewan, tetapi dilengkapi akal pikiran yang membedakannya. Artinya, jika manusia menggunakan akal, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi apabila manusia tidak menggunakan akalnya, maka ia sama seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Terdapat di Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrahnya, terdapat di Quran Surah Ar-Rum ayat 30, yaitu manusia diciptakan Allah telah mempunyai naluri untuk beragama. Sekalipun ada yang tidak beragama, maka itu tidak wajar karena bertentangan dengan fitrahnya. Dan ini disebabkan hanya karena faktor lingkungan saja. Sebelum manusia diciptakan Allah, arwah manusia telah bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah Rabb mereka. Terdapat di Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ini berarti bahwa hanya Allah yang patut kita yakini dan kita ibadahi. Dan satu hal yang patut kita jadikan dasar, bahwa manusia itu cenderung beragama dan sangat membutuhkan agama, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari roh. Terdapat di Quran Surah Al-An'am ayat 74 sampai ayat 79.
rukun Islam, nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya, dan nama-nama 25 nabi. Nah, pertama, mari sama-sama kita sebutkan rukun iman. Gimana kalau nyebutinnya ini kita sambil nyanyi bareng-bareng. Hai kawan, rukun iman itu ada 6. Pertama Allah, 2 malaikat, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul, hari kiamat, kode dan obat. Lalu ada rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, dan yang kelima pergi haji jika mampu. Lalu ada nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki kepada manusia. Lalu malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir, tugasnya yang menanyakan manusia di dalam kubur. Malaikat Raqib, tugasnya untuk mencatat amal baik. Malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Lalu yang terakhir ada nama-nama 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, kakak menyebutkannya akan sambil nyanyi lagi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Bagaimana teman-teman terkait materi yang kakak sampaikan? Kakak harap kalian semua mengerti. Dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom komentar. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kak akhiri. Nun wal qalami wa bisurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terlibat, semua hebat, IPM Jaya!